Assalamualaikum, selamat malam. Kongsi Facoy. Om Wai malam hari ini mendapat kesempatan wawancara khusus dengan sahabat sendiri yang kebetulan sekarang dipercaya menjadi duta besar RI di Singapura, yaitu Om Suryo Pratomo atau biasa dipanggil dengan Mas Tommy. Mas Tommy kayaknya sudah ada di ujung telepon. Assalamualaikum Mas Tommy. Pak Dubes. Waalaikumsalam Om Wai. Aduh, apa kabar? Hah? Topinya bikin kangen ini. Nah, ini topi hanya untuk menutupi aib aja. Ada deforestasi di sini. jadi, jadi Pak Dubes, bagaimana Singapura? Sehat? Singapura ya sehat tentu saja ya. Gimana suasana Imlek di sana, Pak? Baik. Hah? Suasana Imlek bagaimana? Singapura baik-baik karena orang Singapura kan relatif mereka kasus COVID-nya itu terkendali dan kasus di dalam Singapura kan sangat kecil sekali sehingga mereka relatif bisa lebih bebas pergi kemana-mana. Yang penting asal pakai masker dan jangan lebih dari 8 Oh orang. itu ketat sekali ya penjagaan di sana ya. Disiplinnya. Ketat karena mereka pernah punya pengalaman buruk di bulan April ketika terlalu longgar, itu kasusnya sempat naik sampai 1.000 dan itu yang membuat Singapura khawatir kalau kemudian tidak dilakukan pengendalian COVID-19 ini akan membuat penularan semakin tidak terkendali dan itu akan menimbulkan ketidakpercayaan publik, terutama mereka khawatir kalau banyak orang yang membutuhkan perawatan di rumah sakitnya tidak bisa mencukupi. Jadi mereka mengendalikan betul supaya jangan sampai terjadi penularan yang meledak atau tinggi seperti di bulan April. Nah, dalam suasana Imlek yang ya biasalah namanya hari raya untuk khususnya etnis Tionghoa yang mendominasi di Singapura, apa kegiatan sehari-hari atau perayaan yang mereka lakukan? Apakah mereka juga akan tetap dengan disiplin kontrol prokes yang ketat, Pak? Ya mereka kan masih tetap dalam DORSCON 3, artinya masih statusnya oranye. Dan sejak tanggal 28 Desember memang sudah dikatakan ada pelonggaran, tetapi yang semula perkumpulan orang itu boleh 5 orang, sekarang menjadi 8 orang. Nah itu berlaku termasuk pada perayaan Imlek tahun ini. Jadi di sini dibuat aturan satu keluarga satu hari hanya boleh bisa mengundang 8 orang. Oh, Jadi iya, iya. tidak bisa misalnya 8 orang jam 6, kemudian jam 9 atau jam 12 siang bikin lagi 8, malam dibuat 8, mereka tidak bisa. 8 itu satu hari. Jadi relatif suasananya itu menjadi lebih kumpul-kumpul antar keluarga karena jumlah keluarga pun banyak yang sudah melewati 8 orang dan 8 orang itu adalah tamu. Jadi anak, cucu itu dianggap orang luar yang kalau berkunjung ke orang tuanya maksimum hanya boleh 8 orang. Itu yang membuat suasana menjadi memang lebih orientasinya untuk keluarga, tidak ada orang luar yang bisa mereka undang karena memang tadi jumlahnya hanya 8 orang. Nah, karena itu Perdana Menteri Lee Hsien Loong sejak awal memohon maaf karena ini memang kondisi yang tidak biasa, darurat, karena itu diminta kepada masyarakat untuk bisa menerima kali ini perayaan Imlek dilakukan dengan suasana yang berbeda. Tahun lalu mereka masih sempat merayakan Imlek. Jadi kalau sekarang di Singapura nggak ada pesta kembang api gitu nggak ada, Pak? Tahun lalu kan mereka belum statusnya belum ada wabah COVID di Singapura, jadi belum ada penetapan COVID-19 sehingga kemudian suasananya masih bisa merayakan Imlek. Jadi tahun ini suasananya betul-betul berbeda. Tadi saya diundang untuk perayaan Imlek dari Singapore Chambers of Commerce dan juga Singapore Federation of Chinese Clan Association. Mereka menyelenggarakan dengan cara virtual. Jadi semua orang hanya dari rumah masing-masing
bahkan Menteri Perdagangan dan Industri Chan Chun Sing yang menjadi tamu bahkan menyampaikan pidato itu pidato yang sudah direkam sehingga kemudian acaranya betul-betul hanya 1 jam, itu pun orang hanya nonton dari rumah. Hanya para orang yang melakukan pertunjukan saja yang ada di studio, dan itu jumlahnya satu penampilan hanya 2 orang, 3 orang. Satu yang main saya lihat tadi tradisional musik dari Tiongkok itu dimainkan oleh 9 orang. Tapi memang kali ini perayaan Imleknya sangat dibuat sesederhana mungkin, bahkan Chinatown yang biasanya rame 2 hari yang lalu atau 2 hari sebelum Imlek, lampunya sampai dimatikan mulai karena terjadi kerumunan orang yang jumlahnya banyak. Nah, pemerintah khawatir ada penularan, karena itu jam 7 malam lampion seperti yang ada di background saya ini itu dimatikan sehingga kemudian orang tidak bisa berkumpul. Dan memang suasana Imlek tahun ini di Singapura betul-betul sekali lagi sederhana dan orang didorong untuk menyelenggarakan di rumah. Satu yang menarik lagi Wai, kalau Wai masih ingat ketika mereka merayakan Imlek itu kan biasanya ada hidangan dalam bentuk mie ya, sayuran ini yang kemudian pakai sumpit panjang dinaikkan ke atas gitu kan, diangkat-angkat makin atas makin tinggi, katanya yang hokinya makin banyak kan. Kemudian kali ini mereka tidak boleh kan biasanya mereka mengucapkan sesuatu ya, Sinian Kuaile kan. Nah itu karena tidak boleh sambil teriak-teriak itu, akhirnya ada aplikasinya, jadi di-download di aplikasi di handphonenya dinyalakan, jadi mereka hanya pakai masker, tidak boleh keluar suaranya keluar dari handphone. Jadi Sinian Kuaile-nya sudah imitasi juga gitu, jadi memang suasananya menjadi suasana yang agak beda. Jadi Imlek kali ini sekali lagi Perdana Menteri mohon maaf, kita masih dalam suasana yang belum memungkinkan untuk dilakukan pelonggaran sehingga orang diminta untuk tidak merayakan secara berlebihan. Artinya kalau memang ketat dikontrol seperti itu, kalau sampai terjadi pelanggaran apa yang dilakukan oleh aparat? Di sini jadi kan orang biasanya kalau menyelenggarakan seperti ini kan ke restoran kan, makannya di restoran kan. Ya. Ada satu restoran yang menyelenggarakan acara untuk orang kantor, mengundang 65 orang, langsung restorannya ditutup selama 2 minggu dan dijatuhi denda berapa ribu Singapura dolar, sementara orang-orang yang hadir yang makan di sana satu orang didenda $1.000. Denda ya? Iya. Nggak ada hukuman badan, nggak hukuman penjara gitu? Nggak ada, tidak ada. Tapi kalau yang orang yang melanggar isolasi, jadi orang masuk Singapura itu kan harus 14 hari karantina kan. Nah, orang itu dipasang gelang, kalau mereka kedapatan keluar dari ruangan itu, dia didenda 10.000 dan hukuman 6 bulan. Oke. Ya. Oh, Pak Tommy ingat gelang, ingat soal tracing pelacakan ya. Saya ingat Anda pernah menuliskan bahwa ini hasil karya anak negeri dari anak Indonesia ya, benar ya? Karyanya sih sebetulnya karya anak Singapura dari Temasek. Tetapi semua komponen yang ada di dalamnya itu produksi Indonesia. Itu jadi komponennya, chipnya itu dibuat oleh Polytron, sementara kemudian ketika dimasukkan dibuat dalam casing itu oleh perusahaan Amerika yang ada di Batam. Tetapi konsepnya dibuat, sistemnya itu dibangun oleh The Crypt dari Temasek itu. Menarik itu kalau ditiru di Indonesia ya kira-kira ya. Nah, sekarang saya sudah mencoba untuk mendorong supaya digital tracing itu tidak dilakukan dengan cara yang manual. Sekarang kan pemerintah kan menetapkan atau menugaskan petugas puskesmas sekitar 6.000 orang itu untuk melakukan pelacakan. Nah, pelacakan itu ada 2 hal. Nomor 1, orangnya itu lupa atau orang itu berbohong. Jadi dan ketiga itu memang orang tidak mungkin ingat ketika orang positif COVID
Om Wai positif COVID, terus ditanya oleh orang yang melacak itu, Om Wai 3 hari terakhir ketemu siapa saja? Ya lupa pasti siapa saja dan apakah Ya. kemudian pertemuan itu dalam kontak yang erat. Nah, kontak erat itu yang seperti apa gitu. Nah, di Hmm. Singapura ini mereka mengembangkan digital tracing yang namanya kontak erat itu adalah kalau orang dekat dengan orang yang positif COVID dalam jarak kurang dari 2 meter dan waktunya 15 menit. Jadi kalau orang itu di atas di luar 2 meter dan pertemuannya kurang dari 15 menit itu tidak dianggap kontak erat. Jadi di Oh. Singapura itu mereka menerapkan digital tracing. Nah, ini yang digital tracing yang saya kemudian pertemukan antara pemerintah Singapura, Kementerian Dalam Negeri, Imigrasi, Temasek Foundation dengan BPPT dan BNPB untuk berbicara soal technicalities dari alat itu. Nah, 3 kali Iya. pertemuan di bulan Desember itu, teman-teman BPPT mengatakan bahwa alat yang dikembangkan oleh Singapura ini bisa diandalkan dan datanya sangat akurat. Dan memang data itu yang dihasilkan itu orang yang melakukan kontak erat itu dengan kriteria yang dibuat di Singapura itu ya adalah 2 meter dan 15 menit, itu orang dengan cepat bisa terlacak. Karena itu di Singapura mengapa kasusnya cukup rendah, karena kalau terjadi seseorang positif COVID, maka dengan alat itu dalam hitungan sekian detik itu bisa diketahui orang yang berada dalam jarak 2 meter dan 15 menit itu siapa saja dan orang itu yang kemudian ditelepon oleh Kementerian Kesehatan bahwa Anda pernah melakukan kontak erat dengan orang yang positif COVID dan Anda diminta sekarang juga untuk pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Nah, di situ Om Wai, orang Hmm. itu kalau sudah diberitahu diminta untuk datang untuk periksa, itu ada hukumannya. Hmm. Iya, iya, iya. Artinya ini karena terlacak secara digital, jejak itu nggak bisa dihilangkan begitu rupa ya. Artinya nggak bisa bohong lagi itu ya. Orang tidak bisa bohong dan tidak bisa lupa. Jadi orang Nggak bisa bisa jadi lupa. tidak Iya, bohong, iya. tapi orang itu lupa karena kalau bicara misalnya 3 hari terakhir bertemu dengan siapa, jangankan 3 hari, 5 jam yang Kemarin. lalu aja ketemu siapa kita lupa. Iya, iya. Apalagi kalau ya kita kumpulkan banyak orang di Indonesia ini. Susah. Nah, kemudian selalu orang bilang kan itu Singapura kan negara kecil, penduduknya paling berapa juta. Lah Indonesia kan negara kepulauan, ada 250 juta lebih. Ini bisa jadi alasan nggak untuk nggak mungkin dilakukan atau malah sebaliknya justru mungkin bisa dilakukan di Indonesia. Ya karena itu saya mendukung apa yang dilakukan pemerintah bahwa sekarang itu kan levelnya di tingkat RT RW kan. Iya, Sebetulnya iya. kalau kita ingat tanggal 12 April tahun 2020, itu Iya. Ketua Gugus Tugas Letnan Jenderal Doni Monardo sudah mengatakan bahwa penanganan COVID sebaiknya ditekan diturunkan ke level kelurahan dan RT RW. Tetapi Oke. waktu itu kan belum pernah diimplementasikan sampai gugus tugasnya diubah menjadi Satgas. Setelah Iya. itu kita tidak pernah semua dibawa ke tingkat nasional. Nah, Hmm. sekarang yang sedang dilakukan oleh BNPB belajar dari pengalaman kemarin dengan Bluepass ini, saya kirimkan 520 Bluepass dari Singapura untuk diuji cobakan di BNPB dan ternyata hasilnya sangat efektif. Oh. Mengapa? Karena saya dapat laporan dari Deputi 3 BNPB, Pak Dodi Ruswandi. Sekarang ini di BNPB itu setiap hari Senin, semua orang itu harus dilakukan rapid test. Orang Hmm. yang kemudian rapid test-nya Iya. reaktif, dia harus menjalani yang namanya swab test. Oh. Jadi bisa dibayangkan setiap hari Senin itu semua orang tidak boleh masuk kantor sebelum selesai pemeriksaan, padahal jumlah orangnya cukup banyak. Nah, dengan alatnya Bluepass itu, menurut Pak Dodi, sekarang menjadi lebih efisien. Orang itu kemudian diberikan alat itu, kalau nanti diperiksa ada gejala, kemudian orang itu merasa demam atau apa dan dinyatakan positif, itu tinggal dengan cepat diketahui siapa yang melakukan kontak erat dengan orang itu. Nah, orang yang kontak erat itu saja yang kemudian dilakukan pemeriksaan dan kalau memang positif dilakukan karantina. Ini akan jauh lebih efisien. Nah, kemarin saya sudah rapat dengan teman-teman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Luar Negeri. Mereka berharap di kantor kementerian itu juga menggunakan Bluepass.
Nah, di Singapura juga Wai, Blue Pass itu dipakai untuk dua hal. Di Singapura ada dua teknologinya hampir sama, satu Trace Together, satu Blue Pass. Trace Together dibuat oleh pemerintah, sekarang sudah 4,2 juta unit dibagikan kepada semua warga negara. Ada satu lagi yang Blue Pass yang dikembangkan oleh Temasek. Bedanya apa? Yang dilakukan Temasek ini dipakai oleh perkantoran. Jadi kantor, semua orang pakai itu. Jadi kalau nanti ada yang positif, tinggal diperiksa orang yang melakukan kontak erat dengan orang yang positif ini. Karena sekali lagi, Blue Pass itu alatnya kecil dan dia bisa menyimpan data sampai 360.000 orang. 360.000 data. Jadi alat ini efisien sekali. Nah, kemarin pengalamannya di BNPB, sekarang orang pegang alat itu kalau positif, ada orang positif COVID, tinggal diperiksa orang yang kontak erat. Jadi testingnya bisa lebih agresif tetapi targeted. Nah, ini yang kemudian kemarin teman-teman Parekraf berharap bahwa Blue Pass bisa dipergunakan di kantor. Misalnya karena sekarang ini kalau ada satu orang positif COVID di kantor kementerian, itu satu direktorat diperiksa semua gitu. Padahal belum tentu orang itu melakukan kontak erat. Jadi inefisiensi itu yang coba dikurangi. Dan kedua adalah orang makin lama makin capek karena tiap hari seminggu bisa 5 kali di Indonesia itu di kementerian orang harus dilakukan swab test. Lama-lama hidungnya Wai nanti bisa lebih besar. Bekar. Kayak yang jadi viral tuh gambarnya ya. Ya, jadi ya itu alat mahal nggak sih Pak Dubes? Alatnya itu sebetulnya tidak mahal karena di Singapura sendiri itu modelnya yang Blue Pass itu sewanya itu 1 bulan $1 Singapura, artinya 10.000 sewanya. Oh alah, murah banget kalau gitu. Jadi kalau kemarin saya sudah coba hubungi pihak produsen yang punya chipnya, kita bicarakan mungkin tidak. Kemudian kita tidak usah beli, tetapi kemudian kita produksi. Jadi sekali lagi sekarang tergantung pada kebijakan pemerintah mau ambil kebijakan yang mana. Saya kira pasti anak Indonesia akan mampu dan perusahaan Indonesia pasti akan yang ada mampu untuk Bagus yang mana? Bagus yang mana? Blue Pass sama yang satunya disediakan oleh pemerintah Singapura tadi? Kan ada dua. Hah? Iya, Race Together itu. Bagus mana, Pak? Sama, karena orang yang pegang Blue Pass dengan Trace Together, mereka bisa datanya bisa saling terkoneksi karena teknologinya sama, teknologinya menggunakan Bluetooth. Oke. Ya. Ya udah. Nanti Om bisa buka rentalan lah kalau gitu. Ya, boleh itu sesuatu yang perlu dilakukan oleh Wai. Iya. Pak Dubes, terakhir soal vaksinasi ini. Apa kabar di Singapura? Pakai vaksin apa dan bagaimana perkembangannya? Di Singapura sekarang mereka menggunakan 2 vaksin, Pfizer dan Moderna. Tetapi di Singapura sekarang kan masih untuk frontliner. Jadi orang-orang yang bekerja di garda terdepan, petugas kesehatan, pegawai di bandara, di pilot, kemudian jadi mereka baru vaksinasi sekitar 250.000 orang. Kemudian setelah ini tanggal 27 untuk orang yang lansia di atas 70 tahun, baru kemudian pada bulan Maret nanti kepada masyarakat yang umum termasuk para diplomat. Oke. Nah, terakhir Pak Dubes, ini kira-kira ada rencana kapan balik ke Jakarta ini? Udah kangen kita. Maunya sih begitu, tapi ke Jakarta Indonesia masih tutup. Oh iya. Kalau kembali ke Singapura harus karantina 14 hari, jadi repot ya. Saya hilang 1 bulan dan tidak bisa bekerja karena kemudian harus menjalani karantina. Dan di Singapura semua orang tidak terkecuali siapapun mereka harus menjalani karantina. Bahkan mulai 11 Januari karantinanya tidak boleh lagi di tempat tinggal, tetapi harus di hotel. Jadi untuk sementara terpaksa harus ngendon dulu di Singapura, Wai. Iya. Ya ngendon, tapi nggak sekedar ngendon. Selain kerja juga di waktu senggang. Saya lihat di weekend tuh Pak Dubes rajin goes ya. Itu gimana ceritanya itu? Berapa jauh Anda?
Sabtu Minggu harus cari olahraga supaya badan sehat dan tidak terkena COVID. Tumben di Jakarta nggak pernah goes. Singapura rajin Karena banget. jalannya berlobang dan banyak mobilnya takut ditabrak sama Metro Mini dari belakang. Oh, kalau di sana aman ya? Kalau di sana aman ya Singapura ya? Aman, di sini ada jalurnya. Oke. Ya udah nanti aku kapan-kapan nebeng nanti deh mampir ke Ya, sana. kita Mau tunggu goes goes juga. bersama dengan Om Wai di Singapura. Oke, terima kasih Pak Dubes Suryo Pratomo. Selamat malam, assalamualaikum. Sehat selalu ya. Hadirin demikian tadi Om dapat sambungan telepon langsung dengan Dubes RI di Singapura, Bapak Suryo Pratomo yang biasa dipanggil dengan Mas Tommy. Ya, menarik sekali bagaimana Singapura menetapkan protokol disiplin kesehatan, cara men-trace atau melacak siapa saja yang mengalami COVID dan ditelusuri dengan cara yang baik dengan teknologi yang sederhana yang rasanya bisa diterapkan juga untuk Indonesia. Ya, mudah-mudahan bincang-bincang tadi bermanfaat bagi kita sekalian. Assalamualaikum, selamat malam.